Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama Bapa dan Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya mau mengajak umat beriman sekalian bahwa pada hari Minggu ini, tanggal 23 bulan Mei, kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Pertanyaannya adalah, apa sih perayaan Pentakosta itu? Apa maknanya? Kira-kira inilah dua hal yang mau saya sampaikan kepada umat beriman, supaya pada hari Minggu nanti ketika umat beriman datang ke gereja, Anda sudah mengetahui bahwa hari ini kita merayakan Pentakosta dan apa yang akan kita dapatkan dan segera kita hidupi. Memahami makna perayaan Pentakosta. Hari Minggu ini gereja Kristiani, baik Katolik maupun Protestan, merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus atas para rasul. Apa kiranya makna perayaan hari ini? Dan mari kita bahas, dan saya mengawalinya dengan menelisik sekilas soal unsur historisitas. Perjanjian Lama mengatakan bahwa tradisinya menyebut dengan istilah Chag Shavuot atau Hari Raya 7 Minggu. Perbandingannya Kitab Keluaran bab 34 ayat 22, Kitab Ulangan bab 16 ayat 9, yaitu 50 hari setelah Paskah Yahudi dirayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Pentakosta tersebut menandakan selesainya menuai jelai yang dihitung mulai dari sejak pertama kalinya menyabit gandum, Kitab Ulangan bab 16 ayat 9, dan waktu imam mengunjukkan berkas tuaian itu pada hari sesudah Sabat itu, Kitab Imamat bab 23 ayat 11. Hari Pentakosta disebut juga dengan Chag HaKatzir, Hari Raya Menuai, dan Yom HaBikurim, Hari Buah Bungaran. Kitab Keluaran bab 23 ayat 16, Kitab Bilangan bab 28 ayat 26. Nah, apa makna hari Pentakosta dalam Perjanjian Lama? Yang pertama, sebagai hari pertemuan kudus. Pada hari ini tidak boleh dilakukan pekerjaan berat, dan semua laki-laki Israel harus hadir di tempat kudus. Kitab Imamat bab 23 ayat 21. Dan yang kedua, hari bersukaria. Kitab Ulangan bab 16 ayat 15. Pada hari itu orang Israel saleh mengungkapkan rasa terima kasihnya karena berkat tuaian gandum, dan sekaligus menyatakan rasa takut dan hormat kepada Yahweh. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terberkati, dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta berubah maknanya setelah terjadi peristiwa yang mengherankan, di mana Roh Kudus turun memenuhi para rasul di Yerusalem
Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Hari ini juga dimaklumkan sebagai hari lahirnya gereja. Nah, sesudah kebangkitan dan kenaikan Kristus, persis pada hari Pentakosta yang diperingati seperti pada zaman Perjanjian Lama, murid-murid berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem, dan Roh Kudus turun atas mereka dengan tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat, tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 sampai dengan 3. Selanjutnya, para rasul mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa asing dari orang-orang yang juga berkumpul di Yerusalem. Nah, sehingga orang banyak yang sedang berkumpul itu dapat mengerti, karena para rasul berbicara dalam bahasa daerah mereka masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 5 sampai dengan 13. Nah, selanjutnya, Ibu Bapak Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita melihat unsur latar belakang historis, pertanyaan yang berikut adalah, apa sih makna perayaan Pentakosta untuk kita umat beriman? Yang pertama, hidup menurut bisikan roh. Ini luar biasa ini. Maka harus mengenal betul suara bisikan roh di dalam hati masing-masing. Hidup menurut bisikan roh berarti hidup dan bertindak sesuai dengan dorongan Roh Kudus, berarti juga menghayati keutamaan Kristiani seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai, keadilan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah hidup berdasar bisikan roh. Kalau seandainya bukan itu, berdasar bisikan apa? Roh Kudus namanya. Saudara-saudariku yang terkasih, keutamaan seperti inilah hendaknya terlihat dalam kata, sikap tubuh, dan perilaku setiap hari, sehingga kita dapat saling memahami satu sama lain, walau kita beda suku, bahasa, dan agama. Berbeda itu indah, tetapi berkat bisikan roh kita dipersatukan melalui kata-kata dan perbuatan yang baik. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pembaru hidup manusia. Sebagai pembaru, Roh Kudus akan membuka telinga yang telah tuli, mata yang telah buta, hati yang telah bebal, sehingga kita dapat mendengarkan Kristus dengan baik, melihat Kristus dengan lebih terang, dan membuka hati kepada Kristus sehingga ia dapat tinggal berdiam di hati kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dewasa ini kita membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kita keberanian sebagai seorang nabi, supaya bisa memberikan kesaksian yang benar terhadap korupsi, disintegrasi, ras dan suku yang semakin tajam antar golongan. Pada waktu Roh Kudus hadir, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan bersaksi dengan penuh kuasa. Yang keempat, Roh Kudus menguatkan untuk bertahan dalam kesulitan. Kesulitan semua kita dari hari ke hari, minggu ke minggu adalah irama hidup kita. Tetapi berkat Roh Kudus kita akan keluar dari kesulitan itu.
Allah mengutus Roh-Nya dengan kuasa untuk mempersiapkan suatu umat yang akan mampu hidup di tengah kekacauan dan kesulitan apapun. Ia menciptakan suatu Pentakosta baru untuk generasi pertama kaum beriman, dan Santo Paulus adalah satu orang tersebut yang mendapatkan karunia dari bahasa roh. Nah, di samping itu juga, ibu bapak saudara-saudara umat beriman yang terkasih, karunia-karunia tersebut sungguh luar biasa. Bahkan pada Pentakosta Kristiani yang pertama itu, adegan para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa asing itu tampaknya tidak cocok dengan tradisi setempat. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Kisah Para Rasul bab 2 ayat 3. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kaum remaja dan anak-anak yang saya cintai, berbahagialah Anda yang memiliki Roh Kudus yang kita kenang dan memohon pada hari istimewa Pentakosta. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Amin.